kabar? Mama Ellen berdoa semua anak-anak yang sudah duduk manis, yang sudah mempersiapkan diri untuk beribadah pagi hari ini, anak-anak sekolah minggu, jemaat GPI L5B Pura, dan semua yang lain yang mendengarkan, di pagi hari ini semua ada dalam keadaan sehat, sempurna dalam proteksi Tuhan Yesus Kristus. Sudah siap? Kita akan beribadah di hari ini, tanggal 25 Oktober tahun 2020. Siapkan Alkitabnya, terutama siapkan hatinya ya, karena kita akan masuk memuji memuliakan nama Tuhan, dan kita akan mendengarkan cerita tentang kebenaran firman Tuhan. Oke, kita bersiap dan kita akan menyanyi bersama-sama. Mama Ellen undang semua anak-anak bangkit berdiri yang ada di rumah, yang mendengarkan di pagi hari ini, semua bangkit berdiri. Ayo semangat, semangat. Ada yang belum mandi kah? Oh, Mama Ellen berharap semua sudah mandi, semua sudah sehat, semua sudah semangat, dan kita akan siap memuji Tuhan. Oke, semuanya sudah berdiri ya. Kita akan mulai, kita akan menyanyi bersama-sama. Selamat pagi Tuhan. Oke, Mama Ellen merasakan semangat anak-anak sampai di sini. Wow, tetap semangat ya. Kita akan segera mulai, anak-anak semuanya. Kita akan mulai dengan doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, sahabat kami anak-anak. Kami bersyukur karena kebaikan kemurahan Tuhan boleh mengumpulkan kami kembali di pagi hari ini Tuhan. Walau kami mendengarkan ibadah di pagi hari ini, kami mengikuti ibadah pagi hari ini dari rumah kami masing-masing. Kami datang bersekutu membawa permohonan kami kepadamu ya Bapa. Kami anak-anakmu adalah anak-anak yang lemah, anak-anak yang penuh dengan kesalahan. Kami mohon, mari Tuhan datang, suci kuduskan kami, ampuni setiap salah dosa pelanggaran kami, layakan kami masuk ke dalam hadirat-Mu lebih jauh, dan memohonkan doa-doa kami. Kami mohon, berkatilah ibadah yang kami lakukan di pagi hari ini, biarlah berkenan kepadamu, menjadi berkat buat kami semua di pagi hari ini. Demi Kristus Yesus, sahabat kami anak-anak, kami berdoa. Amin. Anak-anak masih tetap berdiri, kita akan menyanyikan lagu Aku Istimewa. Masih ingat semuanya ya? Aku Istimewa. Mama Ellen senang sekali anak-anak sudah memuji Tuhan, kita sama-sama sudah memuji Tuhan. Boleh duduk anak-anak, silakan duduk, siapkan Alkitabnya, kita akan membaca Mazmur Pujian. Oke, Mazmur Pujian buat kita di pagi hari ini
terambil dari kitab Mazmur 11 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Siapkan Alkitabnya, Mazmur 11 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Sudah semuanya? Oke, mari kita baca bersama-sama. Mama Ellen baca, anak-anak juga baca bersama-sama di rumah. Mazmur 11 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7. Tuhan tempat perlindungan untuk pemimpin biduan dari Daud. Ayat yang pertama, pada Tuhan aku berlindung, bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung. Ayat yang kedua, sebab lihat orang fasik melentur busurnya, mereka memasang anak panahnya pada tali busur untuk memanah orang yang tulus hati di tempat gelap. Ayat yang ketiga, apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? 4. Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di sorga, matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. 5. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. 6. Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang. Angin yang menghanguskan, itulah isi piala mereka. Ayat yang terakhir anak-anak, ayat yang ke-7. Sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajah-Nya. Demikian Mazmur pujian kita di pagi hari ini. Kita akan mendengarkan pujian dari sahabat kita, 2 orang kakak beradik, Jody Gaspers dan Melly Gaspers. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya
waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Wow, senang sekali ya mendengarkan kidung pujian tadi dari Jody dan Melly. Terima kasih Jody, terima kasih Melly. Mama Ellen berdoa, Mama Jody dan Melly diberkati, masa depan, gilang gemilang, semua yang dicita-citakan berhasil. Amin. Kita akan mempersiapkan pembacaan Alkitab di pagi hari ini. Mari anak-anak mempersiapkan pembacaannya. Pembacaan kita hari ini dari kitab Kejadian. Kejadian ada di Perjanjian Lama atau Baru? Mama Ellen percaya semua tahu ya. Kitab Perjanjian Lama, kitab pertama, Kejadian 47 ayat yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-26. Kejadian pasal 47 ayat yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-26. Sudah siap semuanya? Oke, kalau sudah siap, kita akan baca bersama-sama. Namun sebelumnya, kita berdoa untuk pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, sahabat kami anak-anak. Kembali kami datang kepadamu Tuhan, memohonkan kemurahan Tuhan buat kami. Kami mohon suci kuduskan kami, layakkan kami, ampuni dosa pelanggaran kami, agar kami layak masuk lebih jauh dalam hadirat-Mu. Dan kami mohon biarlah Tuhan memberkati firman yang akan kami baca dan akan kami renungkan. Kami akan bercerita di pagi hari ini, biarlah firman ini menjadi berkat buat semua yang mendengarkan. Demi Kristus, Allah yang punya firman ini, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Baik anak-anak, kita akan membaca bersama-sama. Alkitabnya ada di tangan anak-anak. Mama Ellen baca dan anak-anak baca bersama-sama di rumah masing-masing. Sebelumnya Mama Ellen minta semuanya fokus ya, supaya apa yang kita baca ini menjadi berkat buat kita. Kalau ada yang masih sambil-sambil yang lain, boleh ya ditinggalkan sambil-sambil yang lain. Kita datang hanya kepada Tuhan. Kita akan membaca firman di pagi hari ini. Kejadian 47 ayat 13 sampai 26, judulnya Tindakan Yusuf. Ayat 13. Di seluruh negeri itu tidak ada makanan, sebab kelaparan itu sangat hebat, sehingga seisi tanah Mesir dan tanah Kanaan lemah lesu karena kelaparan itu. Ayat 14, maka Yusuf mengumpulkan segala uang yang terdapat di tanah Mesir dan di tanah Kanaan, yakni uang pembayar gandum yang dibeli mereka, dan Yusuf membawa uang itu ke dalam istana Firaun. Ayat yang ke-15, setelah habis uang di tanah Mesir dan di tanah Kanaan, datanglah semua orang Mesir menghadap Yusuf serta berkata, berilah makanan kepada kami, mengapa kami harus mati di depanmu, sebab tidak ada lagi uang. Ayat yang ke-16, jawab Yusuf, jika tidak ada lagi uang, berilah ternakmu, maka aku akan membeli makanan kepadamu. Maka aku akan memberi makanan kepadamu sebagai ganti ternakmu itu. Ayat 17, lalu mereka membawa ternak kepada Yusuf, dan Yusuf memberi makanan kepada mereka, ganti kuda, kumpulan kambing domba, dan kumpulan lembu sapi dan keledainya. Jadi disediakannya lah bagi mereka makanan ganti segala ternaknya pada tahun itu. Setelah lewat tahun itu, datanglah mereka kepadanya pada tahun yang kedua, serta berkata kepadanya,
tidak usah kami sembunyikan kepada tuanku bahwa setelah uang kami habis dan setelah kumpulan ternak kami menjadi milik tuanku, tidaklah ada lagi yang tinggal yang dapat kami serahkan kepada tuanku selain badan kami dan tanah kami. Mengapa kami harus mati di depanmu, baik kami maupun tanah kami? Belilah kami dan tanah kami sebagai ganti makanan. Maka kami dengan tanah kami akan menjadi hamba kepada Firaun. Berikanlah benih supaya kami hidup dan jangan mati, dan supaya tanah itu jangan menjadi tandus. Lalu Yusuf membeli segala tanah orang Mesir untuk Firaun, sebab orang Mesir itu masing-masing menjual ladangnya, karena berat kelaparan itu menimpa mereka. Demikianlah negeri itu menjadi milik Firaun, dan tentang rakyat itu diperhambakannya lah mereka di daerah Mesir dari ujung yang satu sampai ujung yang lain. Hanya tanah para imam tidak dibelinya, sebab para imam mendapat tunjangan tetap dari Firaun, dan mereka hidup dari tunjangan itu. Itulah sebabnya mereka tidak menjual tanahnya. Berkatalah Yusuf kepada rakyat itu, pada hari ini aku telah membeli kamu dan tanahmu untuk Firaun. Inilah benih bagimu, supaya kamu dapat menabur di tanah itu. Mengenai hasilnya, kamu harus berikan 1/5 bagian kepada Firaun, dan yang 4 bagian lagi itulah menjadi benih untuk ladangmu dan menjadi makanan kamu dan mereka yang ada di rumahmu dan menjadi makanan anak-anakmu. Lalu berkatalah mereka, engkau telah memelihara hidup kami. Asal kiranya kami mendapat kasih Tuanku, biarlah kami menjadi hamba kepada Firaun. Yusuf membuat hal itu menjadi satu ketetapan mengenai tanah di Mesir sampai sekarang, yakni bahwa 1/5 dari hasilnya menjadi milik Firaun, hanya tanah para imam tidak menjadi milik Firaun. Anak-anak, demikian pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini. Anak-anak semuanya sudah membaca firman Tuhan? Kita akan menyanyi memuji nama Tuhan. Kita menyanyi bersama-sama bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Oke, anak-anak semuanya, kita akan mendengarkan cerita di pagi hari ini. Tapi Mama Ellen mau anak-anak interaktif ya, biar semangat, biar apa yang kita bagikan, apa yang Mama Ellen bagikan, apa yang anak-anak dapatkan bisa banyak, bisa maksimal. Semuanya punya gadget kan? Oke ya, Mama Ellen yakin semua anak-anak gadget. Boleh gadgetnya jangan dipegang, oke? Gadgetnya semuanya, handphonenya ada ya. Handphonenya jangan dipegang, taruh di sebelah kanannya. Dengar instruksi Mama Ellen ya. Gadgetnya taruh di sebelah kanan, oke? Kemudian nyalakan videonya, bisa ya? Nyalakan videonya, kemudian rekam selama mendengarkan cerita dari Mama Ellen. Boleh? Semuanya punya Instagram? Semuanya boleh tag Mama Ellen hasil video kalian. Apapun itu hasilnya, Mama Ellen akan terima. Dan buat video yang Mama Ellen lihat sangat khusyuk, yang Mama Ellen lihat interaktif ya, Mama Ellen akan kasih hadiah. Boleh ya semuanya? Semuanya punya Instagram ya?
Sudah tahu Instagramnya Mama Ellen kan? Oke, mari anak-anak, kita akan mendengarkan cerita tentang Yusuf. Anak-anak semuanya tahu siapa Yusuf? Nanti Mama Ellen akan lihat ya di Instagram yang di tag Mama Ellen, apakah ada interaktifnya. Oke, Yusuf adalah seorang anak yang diberkati. Yusuf diberkati Allah. Yusuf, papanya dan mamanya itu melahirkan Yusuf pada usia yang sudah sangat tua. Yusuf ini mempunyai saudara-saudara, di mana saudara-saudaranya lebih tua dari dia, dan pekerjaan saudara-saudaranya adalah mengembalakan kambing dan domba. Anak-anak yang diberkati Tuhan Yesus, pada saat anak-anak ayahnya Yakub ya, mamanya Yusuf namanya Rahel, saat saudara-saudaranya anak Yakub pergi menggembalakan kambing dan domba, Yusuf tinggal karena dia masih kecil. Dia tidak ikut menggembalakan kambing dan domba bersama saudara-saudaranya yang lain. Dan apa yang Yusuf lakukan adalah dia hidup bergaul dengan Allah. Kemudian Yusuf itu sangat dikasihi oleh papanya. Papanya Yusuf namanya Yakub, anak-anak. Yusuf masih kecil dikasih oleh papanya. Tapi di dalam pembacaan kita di kitab Kejadian, di situ diceritakan bagaimana pada saat anak-anak Yakub yang lain, saudara-saudara Yusuf, pergi mengembalakan kambing dan domba, dan menjadi kekhawatiran buat papanya, si bapak Yakub, menunggu saudara-saudaranya, kok belum pulang-pulang? Lama sekali mereka menggembalakan kambing domba. Jangan sampai terjadi sesuatu kepada mereka. Maka Bapak Yakub memerintahkan Yusuf yang masih kecil. Kalau anak-anak baca di situ Yusuf masih kecil, pergi cari saudara-saudaramu dan beri kabar kepada Bapa di mana saudara-saudaramu. Yusuf tidak membantah. Yusuf tidak bilang, "Bapak, saya masih kecil, saya tidak bisa pergi ke sana." Tidak, anak-anak. Yusuf pergi mencari saudara-saudaranya. Kenapa? Karena dia mengasihi saudara-saudaranya. Yusuf pergi mencari saudara-saudaranya. Dari satu tempat dia bertanya-tanya, di suatu padang di mana tempat orang mengembalakan kambing domba. Dia bertanya-tanya, apakah engkau melihat saudara-saudaraku? Dan mereka bilang, oh dia udah pergi ke kota yang tempat yang satu. Dia pergi lagi ke tempat yang satu. Dari satu tempat ke tempat yang lain, dan itu cukup lama. Dan apa yang terjadi? Saudara-saudaranya justru pada saat pada saat Yusuf mengasihi saudara-saudaranya karena perintah bapaknya, Bapak Yakub, untuk mencari kabar saudara-saudaranya, saudara-saudaranya justru berniat yang tidak baik kepada Yusuf. Anak-anak, cerita di dalam Alkitab, di dalam kitab Kejadian ini bercerita di mana Yusuf dijual kepada seorang saudagar yang akan berangkat ke Mesir. Di sana Yusuf dijual. Tadinya mereka berniat untuk membunuh Yusuf. Ini cerita ya tentang Yusuf. Tadinya mereka berniat untuk membunuh Yusuf, tapi rundingan saudara-saudara yang lain, mereka bilang jangan dibunuh, kita jual aja kepada orang yang akan ke Mesir. Dan waktu orang itu sampai di Mesir, Yusuf dijual kepada Potifar. Selanjutnya anak-anak, Yusuf masuk ke dalam penjara di bawah tanah, dan di kisah selanjutnya Yusuf mengartikan mimpi juru minum dan juru roti. Dan waktu itu juru minum dan juru rotinya mimpi mereka itu menjadi kenyataan. Juru rotinya mati, kemudian juru minumnya diangkat kembali ke jabatannya di istana Firaun. Dan disinilah bermula kisah yang akan Mama Ellen ceritakan, di mana waktu di istana Firaun bermimpi, dan waktu itu Firaun mencari siapa yang bisa mengartikan mimpinya. Oh, si juru minum ingat, waktu saya di dalam tahanan bawah tanah ada seorang yang mengartikan mimpi. Padahal Yusuf waktu itu berpesan loh sama dia, kalau kamu udah lolos dari sini, kok ingat saya, Kak? Jangan lupakan saya. Tapi 2 tahun berlalu baru dia ingat Yusuf. Yusuf tidak marah,
Yusuf tetap ada di dalam istana penjara bawah tanah, dan pekerjaan Tuhan terjadi lagi atas Yusuf. Yusuf dipanggil untuk mengartikan mimpi Firaun. Dan kabar baiknya, dari cerita mengartikan mimpi Firaun, Yusuf diangkat menjadi orang kepercayaan Firaun. Anak-anak, luar biasa ya cerita Yusuf, di mana Yusuf bergaul dengan Allah, Yusuf tidak membenci, Yusuf melakukan yang baik, Yusuf taat kepada bapaknya, dan Yusuf dipercayakan kekuasaan oleh Raja Firaun. Selanjutnya, menurut arti mimpi Raja Firaun, akan terjadi kelaparan, dan sebelumnya diawali dengan kedahsyatan panen yang luar biasa selama 7 tahun. Akan ada kemakmuran selama 7 tahun, dan setelahnya akan ada kedahsyatan kelaparan. Dan pada saat itu Yusuf yang dipercayakan untuk mengatur baik kemakmuran. Pada saat panen luar biasa, Yusuf mengumpulkan gandum-gandum dari seluruh tanah Mesir, dan Yusuf menimbun itu untuk nantinya pada saat kelaparan itu akan dibagikan, akan dijual kepada orang-orang pada saat musim kelaparan itu terjadi. Dan dalam pembacaan kita di pagi hari ini, anak-anak, diceritakan bagaimana kelaparan itu sangat dahsyat, luar biasa. Dari mereka bisa beli pakai uang mereka, orang-orang di Mesir membeli pakai uang mereka, sampai mereka membeli dengan ternak mereka karena sudah tidak ada lagi uang, sampai mereka membeli dengan badan mereka dan harta milik mereka. Dan akhirnya mereka tidak punya apa-apa lagi, dan mereka menjadi hamba. Hamba siapa? Hamba Yusuf. Yusuf dipercayakan oleh Firaun, dan orang-orang Mesir menjadi hamba Yusuf. Anak-anak, betapa dahsyatnya cerita ini. Kalau kita tahu di cerita selanjutnya, kita tahu bahwa bangsa Israel ada dalam perbudakan di Mesir, dan Tuhan mengutus Musa membawa keluar bangsa Israel dari tanah Mesir. Waktu bangsa Israel dijadikan budak di tanah Mesir. Dan kalau kita baca berapa tahun bangsa Israel menjadi budak di tanah Mesir, yaitu 430 tahun, anak-anak. Anak-anak, kalau kita bandingkan dengan berkat yang Tuhan berikan kepada Yusuf, Yusuf bisa memutarbalikan kenyataan di mana Yusuf yang memperhambakan seluruh orang Mesir. Wow. Anak-anak mau diberkati, mujizat terjadi atas kehidupan anak-anak yang seharusnya tidak mungkin menjadi mungkin dalam kehidupan anak-anak. Ini yang ingin Mama Ellen bagikan buat kita semua. Saat kita hidup bergaul dengan Allah, kita total setia kepada Allah. No, nggak bisa. No, tapi no gitu. Bilang, aduh nggak bisa, soalnya saya masih kecil. Yusuf masih kecil loh, anak-anak. Waktu dia pergi cari saudara-saudaranya, tapi saudara-saudaranya justru menjual dia ke saudagar yang berangkat ke Mesir. Yusuf tidak menolak apa yang bapaknya minta, Bapak Yakub. Nah, belajar dari cerita ini, Yusuf sangat diberkati karena ketaatan dan kesetiaannya. Dan dalam pembacaan dalam kitab Kejadian, di situ Firaun sampai ngaku gini, wow, di mana kita dapat orang yang dipenuhi dengan roh Allah seperti ini? Karena hidup bergaul dengan Allah. Maka Yusuf punya hidup yang sangat diberkati. Anak-anak, Mama Ellen mengajak melalui pembacaan di pagi hari ini. Semua anak-anak pasti punya masa depan, punya cita-cita. Boleh ya, teriakan cita-cita anak-anak. Siapa yang jadi dokter? Wow, ingin jadi dokter. Kita punya pengasuh yang dokter. Kakak Krisna ya, anak-anak semua sudah tahu. Siapa yang ingin jadi guru? Wow, kita punya pengasuh juga yang guru. Ada Kakak Lani. Siapa yang ingin jadi pilot? Siapa yang ingin jadi gubernur, presiden? Wah, cita-cita boleh setinggi apapun. Dan semuanya itu bisa terjadi saat anak-anak dekat bergaul karib dengan Tuhan. Bagaimana sih Mama Ellen bergaul karib dengan Tuhan?
Apa sih yang harus kita lakukan untuk bergaul karib dengan Tuhan? Pastinya membangun hubungan dengan Tuhan. Membangun hubungan dengan Tuhan tidak seperti dulu teman-teman, anak-anak semuanya. Kalau dulu Allah berfirman, Allah langsung berfirman. Tapi sekarang firman-Nya ada sudah di dalam Alkitab. Kalau kita ingin tahu apa firman Allah buat kita harus rajin membaca Alkitab. Kita baca Alkitab, kita cari. Kalau kita nggak ngerti, boleh telepon kakak-kakak pengasuh, bunda-bunda pengasuh, dan minta untuk diajarkan. Ini maksudnya apa sih? Ini apa sih? Sharing. Apalagi anak-anak yang sudah beranjak remaja. Jangan tinggalkan komunikasi anak-anak dengan orang tua dan juga dengan kakak-kakak pengasuh. Tapi terlebih anak-anak harus berkomunikasi erat dengan Tuhan. Nah, waktu membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, anak-anak akan melihat kedahsyatan demi kedahsyatan akan terjadi dalam kehidupan anak-anak. Masa depan gilang gemilang itu pasti terjadi. Nah, seperti Allah menyertai Yusuf dan memberikan kekayaan, kehormatan, demikian juga Allah menyertai semua anak-anak sekolah minggu, GPI, Papua, Elim, AB Pura, dan yang lainnya yang mendengarkan cerita di pagi hari ini. Oke, demikian cerita Mama Ellen. Semoga semua anak-anak yang mendengarkan dan siapapun yang mendengarkan di pagi hari ini diberkati. Jangan lupa videonya, video singkatnya boleh kirim ke Instagram tag Mama Ellen, Mama Ellen De Vretes. Oke ya, kita akan evaluasi selama 1 bulan. Minggu pertama, kedua, ketiga, apa aja yang sudah kita pelajari. Untuk itu, untuk mengevaluasi, Mama Ellen akan memberikan pertanyaan-pertanyaan, mohon dicatat. Atau kalau nggak dicatat, boleh mendengarkan ulang live streaming pagi hari ini ya. Oke anak-anak, pertanyaan yang pertama. Siap ya semuanya ya? Pertanyaan pertama, jangan lupa actionnya di videonya ya, supaya bisa tag ke Mama Ellen. Pertanyaan yang pertama, sebutkan 2 pengertian gereja. Oke ya, Mama Ellen bantu. 2 pengertian gereja, yang satu eklesia, yang satunya kuriknakon. Mudah ya, sudah dibantu. Kemudian yang kedua, sebutkan apa yang boleh dilakukan di dalam gedung gereja. Sebutkan apa yang boleh dilakukan di dalam gedung gereja. Itu nomor 2 bagian A. Yang nomor 2 bagian B, sebutkan hal-hal yang tidak boleh dilakukan di dalam gedung gereja. Oke ya, pengertian gereja ada 2, 1 gereja sebagai gedung. Nah, pertanyaan yang kedua ini adalah sebutkan yang 1, 2 bagian A, sebutkan yang boleh dilakukan di dalam gedung gereja, yang bagian B yang tidak boleh dilakukan di dalam gedung gereja. Oke, pertanyaan yang ketiga, siap ya? Pertanyaan yang ketiga, apa yang dipelajari dari sikap Nuh? Apa yang dipelajari dari sikap Nuh? Dan pertanyaan yang terakhir buat anak-anak kecil semuanya siap ya? Anak-anak kecil semuanya siap? Pertanyaan yang terakhir buat anak-anak kecil. Buat anak-anak kecil, siapkan video cerita dari mama atau papa atau oma atau siapapun itu yang ada bersama-sama dengan anak-anak tentang cerita Nabi Nuh. Cukup clear? Untuk anak-anak kecil, siapkan cerita tentang Nabi Nuh, tapi bukan anak-anak yang cerita ya. Yang ceritanya boleh mamanya, boleh papanya, boleh omanya, opanya, atau siapapun yang ada bersama-sama dengan anak-anak. Divideokan ceritanya dan dikirim ke
Bunda pengasuh, mama-mama pengasuh, ataupun kakak pengasuh. Cukup clear? Oke. Demikian firman Tuhan dan evaluasi kita di hari ini. Anak-anak semua yang diberkati, kita akan mengakhiri renungan pembacaan firman dan evaluasi kita hari ini dengan menyanyikan lagu Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Baik anak-anak yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kita sudah ada bercerita, sudah memuji Tuhan, dan kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari satukan hati dan kita siap untuk berdoa. Kita berdoa. Segala puji, syukur, hormat kami naikkan kepadamu ya Bapa, Tuhan Yesus Kristus, sahabat kami anak-anak, karena kebaikan dan kemurahan Tuhan buat kami. Terima kasih Tuhan. Bapa di sorga, kami datang bersama seluruh anak-anak, kami membawakan doa-doa kami. Mari Tuhan, berkatilah agar semua yang sudah kami lakukan di hari ini berkenan kepadamu, berbau harum kepadamu, dan Kau mau mencurahkan semua berkat, kebaikan, kemurahan, masa depan gilang gemilang buat semua kami anak-anak yang ada beribadah di pagi hari ini. Biarlah cerita yang sudah kami dapatkan dapat menjadi bekal buat kami dalam berlaku dalam perjalanan kehidupan kami. Bapa di sorga, kami datang Tuhan bersama anak-anak juga, orang tua, oma, opa, tante, om, semua yang ada bersama-sama Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan kiranya memberkati mereka, segala yang mereka usahakan Tuhan buat berhasil, agar dalam apapun yang anak-anak cita-citakan mereka boleh mendapat support dari orang tua dengan baik Tuhan, sehingga semuanya boleh terjadi dengan baik. Anak-anak yang masih bersekolah online dari rumah, Tuhan berkati, Tuhan cukupkan segala kebutuhan mereka. Kalau mereka ada di rumah dan mereka butuh perhatian dari orang-orang di sekitar mereka, Tuhan cukupkan itu buat mereka. Tuhan sanggupkan, Tuhan mampukan, Tuhan pelihara semua orang-orang di sekeliling yang menolong anak-anak. Fasilitas online yang digunakan juga Tuhan berkati, sehingga mereka boleh mendapatkan pembelajaran yang mereka butuhkan. Kami berdoa Tuhan buat guru-guru juga Tuhan, dimanapun mereka berada, Tuhan berikan mereka kekuatan, berikan mereka kesehatan, kemampuan Tuhan dalam melakukan pembelajaran online, sehingga semua yang menjadi bagian masing-masing, baik guru dan anak-anak, semua boleh berlangsung dengan baik, apa yang menjadi tujuan mereka tercapai. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami berdoa buat lembaga gereja kami Tuhan, Gereja Protestan Indonesia Tuhan, sinode, klasis Tuhan, bahkan gereja di tempat kami beribadah. Kami minta Tuhan, penyertaan Tuhan untuk setiap orang-orang yang Tuhan percayakan untuk ada dalam organisasi gereja kami. Tuhan berikan hikmat marifat yang daripadamu, kekuatan kesehatan, bisa memimpin yang terbaik buat kami. Kami berdoa buat semua hamba-hamba Tuhan yang pada hari ini Tuhan melakukan pelayanan dimanapun mereka berada, dari kota-kota sampai ke desa-desa. Tuhan setia menjaga mereka bersama semua keluarganya. Berkati semua umat yang beribadah di hari ini. Bapak, kami datang bersama pemerintahan provinsi Tuhan, pemerintahan kota Tuhan, bahkan di distrik di mana kami berada di sini Tuhan, kami minta penyertaan Tuhan. Terlebih Tuhan berikan kasih setiamu kepada pemerintah dalam menanggulangi isu yang masih beredar sampai dengan saat ini Tuhan, penanggulangan COVID-19. Kami percaya Tuhan, saat kami semua bersatu hati meminta pertolongan Tuhan, ini semua dapat teratasi. Dan kami semua boleh melewati masa-masa ini, dan kemenangan bersama Kristus boleh kami dapatkan. Kami boleh kembali ada kepada kondisi normal.
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa semua untuk anak-anak, Tuhan berkati kesehatan, berkati semua yang anak-anak cita-citakan. Kami berdoa buat pengasuh-pengasuh, Tuhan berkati semua pengasuh, Tuhan berikan kekuatan kesehatan bersama keluarga Tuhan. Semua yang mereka kerjakan, semua yang kami kerjakan, Tuhan berkati, Tuhan buat berhasil. Dan Tuhan buat kami terus setia dalam pelayanan kami bersama anak-anak. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami bawa doa kami dan kami mohon, kabulkanlah doa kami. Demi Kristus Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Oke, anak-anak semuanya, mari semuanya bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini, Minggu 25 Oktober tahun 2020. Kita bersama-sama memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang kita sampai pada akhir ibadah kita dan kita akan menerima berkat. Siapkan hati anak-anak semuanya. Tetap dalam posisi berdiri ya. Semuanya, mari kita menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, dengan perantaran Roh Allah yang Maha Kudus, menyertai semua kami yang beribadah di pagi hari ini. Semua yang kami doakan, mulai hari ini, terus kekal selama-lamanya. Amin. Terima kasih anak-anak semuanya. Senang sekali Mama Ellen bisa bersama-sama dengan anak-anak di pagi hari ini. Tetap ingat, taat protokol kesehatan. Kalau keluar rumah pakai masker. Kalau nggak perlu untuk keluar rumah, nggak usah keluar rumah. Kalau belajar online, fokus pada pelajaran online-nya. Jangan lakukan yang lain. Fokus kepada guru yang sedang mengajar online, karena mereka guru-guru yang mengajar online berharap banyak anak-anak bisa mendapatkan maksimal yang mereka bagikan. Mama Ellen percaya anak-anak yang mendengarkan hari ini, anak-anak yang beribadah hari ini, anak-anak yang diberkati, anak-anak yang luar biasa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Kerja buat